Saya mencintai Indonesia secara tanpa syarat. Di sini saya dilahirkan, di sini saya dibesarkan, dan di sini saya akan berjuang. Kecintaan pada Indonesia membuat saya tidak akan bisa meninggalkan tanah ini. Saya akan tetap berada di Indonesia. A foreign policy that is more proactive and values-based. Can you elaborate on how much more normative and proactive your approach will be towards the issues that face Indonesia and Southeast Asia, certainly in Southeast Asia's largest conflict of Myanmar, and the geopolitical contest between the United States and China that affects the, and finally the Middle East peace process. Could you be a bit more, could you elaborate a bit more on those three issues? Terima kasih. Jadi begini, kami melihat misalnya terkait dengan apa yang, oh sebentar Pak Michael, senang bisa ketemu. Kami masih kuliah udah baca bukunya Pak. Thank you Pak. Pak Michael, kami melihat terkait dengan kenapa proaktif itu penting Pak. Karena kalau kita bicara tentang proaktif itu penting, maka kita akan membuat jajaran dalam artian korps diplomat kita, kemudian kita akan bisa membuat bangsa kita itu punya orientasi kepada global yang lebih tinggi. Harapan itu yang kita ingin dorong. Bahkan saya semenjak di kampus Pak Michael, saya selalu menganjurkan para mahasiswa untuk punya paspor. Anda kalau belum punya paspor, Anda belum jadi warga dunia. Dan terbang ke Singapura itu lebih dekat daripada terbang ke Medan. Dengan cara begitu Anda punya perasaan global. Jadi proaktifnya itu bukan hanya di sisi policy, tapi di dalam mendorong masyarakat. Kemudian yang berikutnya terkait dengan krisis-krisis yang ada di luar. Misalnya, sekarang ini tension tinggi di Timur Tengah. Ini kenyataannya. Kita tidak usah berpretensi bisa ikut menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Itu jauh sekali dari sisi kemampuan kapasitas kita. Bill Clinton mencoba tahun 2000, dicoba dikumpulin. Sepakat tuh, Ehud Barak di situ, Yasser Arafat di situ, two state solution disepakati. Pulang ke kampungnya masing-masing, breakdown. Tapi kita menyadari bahwa dari pengalaman kita ketika kita mencoba kemerdekaan dulu, tidak mungkin ada peperangan yang menghasilkan perdamaian, nggak mungkin. Perdamaian itu selalu negosiasi politik. Kita baru berhenti perang ketika 49 KMB diketok. Kita tidak berhenti dapat pengakuan dari Belanda ketika Jogja diambil alih, ketika Jawa Tengah dikuasai, bukan. Tapi ketika proses negosiasi jadi. Apa kata kuncinya sebelum negosiasi? Bersatu. Jadi Indonesia proaktif mempersatukan Palestina. Menurut saya peran Indonesia di situ. Apa yang kita kerjakan bersama Palestina? Ini konflik yang usianya bukan setahun 2 tahun, usianya panjang. Investasi dari awal. Anak-anak Palestina dari kelompok Gaza, Fatah dan lain-lain. Apa susahnya bawa mereka ke sini? Lihat mereka kehidupan di sini. Bisa ratus, bisa ribu tinggal di sini. Melihat bagaimana kita bisa bersatu, tenang, teduh. Bawa pengalaman itu mereka pulang. Terus panjang. Tapi kita proaktif. Jadi bukan saja proaktif mencoba mempersatukan faksi yang sudah bertarung bertahun-tahun dan luka, itu nggak gampang. Tapi kita investasi di generasi berikutnya secara serius, bawa itu Pak ke sini. Jadi proaktifnya itu bukan hanya di level politik, tapi di level pendidikan, di level kultural, di sisi mana yang kita bisa reach out. Jelas ke sisi Palestina kita bisa reach out. Tujuannya membantu mempercepat terjadinya persatuan di situ. Tanpa mereka bersatu tidak mungkin. Itu kalau faksi Sahrir dan faksi Soekarno nggak bersatu, nggak terjadi Agustus 45 juga. Nggak terjadi. Faksi-faksi di kita tuh juga banyak juga. Tapi kalau tidak bersatu nggak jadi. Dan faksi-faksi di sana juga begitu. Jadi kami melihat Pak, pentingnya untuk secara serius kita melakukan itu. Ini contoh yang terkait dengan itu. Begitu ya Pak Michael. Makasih. Selanjutnya saya mengundang Aderia, Pemret dari Southeast Asia Voice. Tolong mikrofon. Terima kasih. Thank you for the opportunity. Halo Pak Anies, saya Aderia. I'm the Editor-in-Chief of Southeast Asia Today. Excellencies, Bapak dan Ibu. I came here yesterday Pak, untuk mendengarkan pidato dari kandidat yang lain. Tapi dari kemarin dan hari ini saya belum melihat media itu masuk di dalam hal yang penting untuk foreign policy, your future foreign policy. Padahal kami sebagai media di Indonesia merasakan setidaknya yang berasa banget adalah saat ada perang Rusia dan Ukraina, dan juga di
Palestina Israel sekarang ini, kami mendapatkan banyak sekali semburan informasi dari perspektif masing-masing negara. Jadi untuk Russia dan Ukraine, I am in the same group with Pak Fasil. Where's Pak Fasil? Yeah, hi Pak. Yeah. So we got the perspective from the Ukrainian side, from the WhatsApp group. Dan saat yang sama juga Russia Today dan media-media dari Russia juga reach out ke kami gitu, untuk menyampaikan perspektifnya mereka. Begitu pula di perang di konflik Palestina Israel sekarang ini, kami juga mendapatkan banyak sekali semburan informasi dari pihak-pihak yang terlibat di sana. Nah, tadi Bapak menyebut di dalam presentasi soal soft power diplomacy, yang menurut saya itu memang sangat penting. Kita sudah sangat visioner sekali tadi yang sudah disampaikan, target Indonesia ke depan, cita-cita Indonesia ke depan. Tetapi how to make Indonesian voice and Indonesian's perspective heard internationally. Masya Allah. Apakah luar biasa. Bagaimana pelibatan media dalam hal ini? Itu Pak. Terima kasih. Kalau di dalam PowerPoint kami, kalau boleh ditayangkan ulang slide sebelum ini, sebelum terima kasih, sebelum lagi. Nah ini dia, yang paling bawah. Kami melihat pentingnya ada pemulihan institusi di sini terkait dengan media, penyehatan demokrasi, kebebasan pers, lalu pemberantasan korupsi. Ini garisnya. Jadi kami melihat, satu, memberikan ruang untuk kebebasan pers. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, menghadirkan Indonesia di dunia itu statement. Kalau program harus ada anggarannya. Dan kita ini tidak pernah serius mengalokasikan yang cukup untuk diplomasi global, baik itu media, budaya, sosial. Itu piecemeal. Kalau ini menjadi strategi, maka semua harus alokasikan yang cukup. Dan menurut hemat kami, kalau itu dilakukan, termasuk teman-teman media, itu dua. Satu, media domestik ke sana. Yang tidak kalah penting adalah mendatangkan media global ke Indonesia. Itu punya dampak yang luar biasa. Jadi, misalnya kalau terkait dengan ada recent konflik di sini, di sebuah lokasi, maka atau recent event, negara itu memberikan kesempatan kepada media-media kita untuk bisa berada di sana, untuk kemudian bisa hadir di sana. Event-event kultural, event pendidikan bisa didorong untuk ke sana. Harus ada alokasi anggaran yang cukup. Selama ini itu kurang diberikan. Lalu exchanges in term of journalist, editor, menurut saya ini penting sekali untuk kita berikan kesempatan untuk bertukar. Sebagai ilustrasi Pak, kita pernah mendatangkan jurnalis sastra budaya dari Jerman dalam angka yang cukup banyak, mungkin 20-30. Mereka datang ke sini untuk berkeliling di Indonesia, menulis tentang sastra budaya Indonesia, dan itu dampaknya sangat besar. Jadi kami melihat teman-teman media punya peran, satu, dijamin kebebasannya, yang kedua, didukung program-programnya untuk bisa hadir di dunia internasional, yang ketiga, jurnalis global bisa datang ke sini dan berada di Indonesia untuk waktu yang cukup panjang, dan itu membutuhkan keterbukaan dari kita.